Bapak, Ibu, Opa, Oma, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Saat ini saya kembali menjumpai Anda membawa kabar baik melalui renungan harian GKI Kuitang. Dalam Minggu Paskah keempat adalah momen yang tepat untuk menghayati kembali pengajaran dan teladan yang diberikan Tuhan Yesus dalam kepemimpinannya. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman ini diucapkan Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya pada hari Sabat yang diceritakan dalam Yohanes pasal 9. Orang-orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin agama yang mengajarkan hukum Taurat kepada umat. Mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus karena ia mampu menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Istilah gembala yang baik ini dikontraskan dengan orang upahan yang bukan gembala. Ada perbedaan peran tanggung jawab di antara keduanya. Gembala yang baik memimpin kawanan domba kepada kehidupan dengan kasih dan kerelaan untuk berkorban. Sementara orang upahan yang bukan gembala hanya mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri tanpa mau berkorban
bagi kawanan domba gembalaannya. Tuhan Yesus mengatakan, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata-kata Tuhan Yesus ini dibuktikan dengan kerelaannya berkorban sampai mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia hidup dan hidup seterusnya. Ia menjadi gembala yang baik bagi domba-domba milik kesayangannya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa? Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh guru-guru sekolah minggu GKI Kuitang, nyanyian yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Syair lagu aslinya berjudul Savior Like a Shepherd Lead Us, yang ditulis oleh Dorothy Ann Trapp, yang diterjemahkan oleh Yamuger. Lagu oleh William Bradbury. Nyanyian ini pertama kali muncul diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Tetapi dalam perkembangannya, pujian ini makin populer dinyanyikan oleh orang-orang dewasa dalam berbagai ibadah. Nyanyian ini merupakan respons umat yang mengamini Mazmur 23 dan sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, Akulah gembala yang baik. Nyanyian ini juga merupakan suatu kesaksian kepada dunia bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah gembala yang baik. Ya, benar, Dia menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya sampai hari ini dan seterusnya. Kita sebagai domba-domba milik kepunyaannya sungguh menikmati kasih dan tuntunannya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menjadi kawan hidup terdekat bagi setiap pribadi kita. Saya yakin banyak di antara saudara yang dapat bersaksi, ketika saya lemah, Ia mau menguatkan saya. Atau ada saudara yang mengatakan, ketika saya rasanya sudah putus asa, Ia mau memberi semangat baru dan pengharapan yang baru bagi saya. Bahkan ada yang mengatakan, ketika saya telah tersesat meninggalkan Tuhan, Ia mau mencari saya dan menuntun saya kembali di jalan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, saudara, bagi saudara yang saat ini sedang lemah, yang sakit, yang punya pergumulan berat, bahkan yang nyaris meninggalkan jalan Tuhan dan tersesat, marilah kita kembali kepada Tuhan dan memohon berkat agar Tuhan menuntun dan memulihkan kondisi kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam bait ketiga dikatakan, Tuhan Yesus berjanji mau menerima kita kembali, walaupun kondisi kita hina dan bercela. Karena Tuhan mau mengampuni dosa kita, Ia mau menyucikan kita dan menolong kita. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri kita dan berserah kepada Tuhan. Marilah kita mencari kehendak Tuhan, agar hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita percaya, Tuhan mengasihi kita tak terhingga. Ia mau menyelamatkan semua orang dari kemelut, derita, dan dosa. Siapapun dia, apapun kondisinya. Di tengah situasi zaman ini, sebagai domba-domba Tuhan, marilah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, gembala yang baik, dan merasakan kasih-Nya yang begitu ajaib bagi kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari
kita mau diutus oleh Tuhan untuk saling melayani sesama. Marilah kita meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik dan rela berkurban bagi domba-domba yang dikasihinya. Bersediakah saudara mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mewujudkan kasih seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita? Tindakan kasih sekecil apapun bagi sesama akan diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita menyatakan kasih-Nya seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, memberikan teladan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Di tengah situasi pandemi dan banyak bencana, kami mendapat kabar baik. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Firman-Mu menguatkan kami, meskipun kami hidup penuh dengan pergumulan, namun kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, menghibur dan menguatkan saudara-saudara yang berduka, khususnya bagi keluarga para prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Isilah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.